Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Goriodis di F1 23 karir untuk episode ke-15. Kita ini bakal balapan di seri Monza Italian Grand Prix yang merupakan home race bagi tim Ferrari. Oke, di weekend session ini ada beberapa hal yang akan terskip termasuk di practice 1 karena emang hujan. Itu nggak akan kita turun ke track pada practice tersebut. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke practice 2 nanti ketika udah mulai menuju ke sirkuit Monza. Sementara itu di weekend preview untuk klasemen pembalap Pras masih menjadi yang paling puncak di mana ada Verstappen dan juga Charles Leclerc yang berada di urutan 2 dan juga ketiga. Sementara itu di klasemen pabrikan atau klasemen konstruktor ada Alpine yang masih menjadi paling tinggi cuy. Kita memiliki kombinasi dua pembalap hebat Yuki Tsunoda sama si Pras yang bisa ngebawa Alpine di puncak klasemen konstruktor. Sementara itu Red Bull dan juga Mercedes masih di bawah kita, menjadi bayang-bayang dari Alpine. Untuk update di pengembangan barusan sudah ada selesai itu di bagian downforce ya, di bagian front wing itu udah komplit dan nanti di next race semoga aja pengembangan sudah ada yang nyusul juga untuk finishingnya cuy. Kemudian untuk informasi cuaca untuk kualifikasi bakal cerah banget jadi nggak ada pertanda akan basah. Kemudian di race-nya itu di awal balapan agak sedikit mendung, kemudian di race-nya hingga akhir balapan bakal berubah menjadi terang. Tapi syukurnya nggak ada informasi yang memberitahukan akan adanya balapan atau kualifikasi atau sesi dengan kondisi basah kecuali praktis 1 doang. Aman lah pokoknya. Oke guys, sedikit info aja di mana di sesi praktis ini ada notifikasi di mana untuk mobil kita tuh mengalami kebocoran oli cuy. Jadi kayak fitur kayak gini tuh benar-benar hebat banget. Maksudnya kayak kita jarang nemuin kan di GP dan sekarang di F1 tuh kayak ya semakin kompleks aja fiturnya. Kayak makin seneng aja bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari ya. Bahkan kita nggak masuk ke track pun ada kerusakan di mobil kita seperti oli yang lagi bocor. Kayak merembus di bagian mesinnya cuy. Oke guys, memasuki sesi kualifikasi atau di one shot qualifying. Pras dengan Alpine-nya tengah mencoba untuk ngelakuin hot lap sekencang mungkin yang dia bisa untuk meraih pole position pastinya. Oke, masuki Retivilo, kemudian exit corner menuju kurva grande dan ini benar-benar panjang banget. Jadi di sini dari sesi praktis yang udah kita jalani tadi ya, gue bakal kasih informasi bahwa kita agak sedikit kenceng dan lebih kuat di S1 ketimbang 2 sektor lainnya. Oke, Della Roggia nice sekali. Kita agak sedikit ngambil celah saja ya, agak sedikit motong tadi tapi nggak masalah. Memasuki Variante Ascari dan kita bakal menyentuh sektor 3 sesaat lagi. Apakah Pras bisa meraih pole position? Dan ini gue yakin pasti yang di Ocon agak nyerang cuy di backstride. Oke, masuki kurva parabolika atau tikungan terakhir, kemudian menuju finish line. Esteban masih bisa di posisi pertama dan ternyata Prasetyono terpaksa legowo saja hanya bisa finish di sesi kualifikasi untuk tempat kedua. Gila kan? Esteban makin kesini makin mengancam banget dan gue rasa nanti Esteban bakal mengancam banget tempat pertama kita di puncak klasemen. Tapi ya meskipun agak jauh untuk klasemen sementara, tapi ya barangkali nanti si Ocon atau si Esteban Ocon memiliki suatu mukjizat yang bisa ngebawa dia ke puncak klasemen ya barangkali. Oke, Leclerc bakal start dari ketiga dan Oscar Piastri juga makin bagus dengan start dari urutan keempat. Oke, Grand Premio di Italia 2023. Apakah hari ini Pras bisa mengalahkan seorang Esteban sebagai rekan timnya di tim Alpine? Starting gridnya Ocon, Pras melengkapi front row. Ya di mana lagi kita bisa ngelihat duo Alpine itu bisa di front row cuy. Dan di starting grid ke-3-4 ini ada Leclerc sama si Oscar Piastri dan jujur Oscar Piastri kayak menyita perhatian banget. Ini merupakan kalau di game berarti dia tuh masih rookie di sini ya, karena emang baru musim pertamanya, tapi dia udah berhasil ngebuktikan diri. Dan Verstappen juga cukup buruk banget di Monza di start ke-7. Apalagi kemarin di GP Zandvoort kita sedikit ada problem sama si
Verstappen, entah kenapa dia begitu. Apakah mungkin karena home race-nya makanya dia kayak maksa banget ingin menang tapi malah mencelakai si Pras cuy. Tuh kan cuaca mendung banget gila asli. Oke, selama 3 balapan untuk perolehan kemenangan kita kayak berbanding terbalik sama si Ocon. Kita yang sering mistake di 3 balapan ini, kemudian si Ocon malah kembali bisa untuk membuktikan diri dengan selalu berada di bagian depan. Jadi bisa dibilang selama 3 balapan ini kita selalu mengalami masalah yang nggak bisa dihindari. Pokoknya kayak ada aja yang masalah menimpa si Pras. Nah, apakah hari ini bakal ada hal yang sama? Ya semoga aja tidak ya. Semoga aja keapesan dari Pras bisa hilang di seri Monza hingga nanti akhir musim. Oke, untuk strategi pit stopnya kita bakal menggunakan kompon ban medium di awal race, kemudian yang kedua kita bakal masuk menggunakan kompon ban soft. Jadi untuk durasi pemakaian ban lebih panjang yang soft ketimbang yang medium ya. Semoga aja dengan pilihan strategi dari kru tim kita, semoga aja bisa ngebawakan hasil yang maksimal di Monza di Italian Grand Prix. Dan inilah dia untuk Monza Grand Prix round ke-15 F1 23 karir. It's on the way dan langsung saja Pras menyusul tempat pertama dari Esteban Ocon yang merupakan rekan timnya di Alpine menuju Volkswagen atau di Retivilo. Oke, nice sekali kita berhasil masuk di posisi pertama meskipun finally si Esteban masih melawan dan sekarang Pras mampu lepas dari pertahanan Ocon atau Esteban Ocon meskipun Ocon harus terpaksa mundur juga dari serangan Carlos Sainz. Ferrari mulai mengancam di sini. Oke, masuki Della Roggia, entry corner, perlahan masuk, kemudian full gas kembali di exit corner. Cuaca mendung tapi tidak ada hujan yang akan datang sepanjang race kali ini. Semoga saja. Sementara itu Esteban mental di tempat ketiga. Apakah Esteban bisa kembali comeback di tempat kedua untuk mengovertaking Carlos Sainz? Let's see saja. Oke, track lurus menuju tikungan Variante Ascari. Langsung saja kita early braking, perlahan masuk, kemudian pergantian direksi kanan kiri. Oke, back right. Pras masih menjadi race leader, cukup aman dengan kompon medium. Sementara itu Carlos Sainz, Esteban, Leclerc menggunakan kompon Software. Oke, sepertinya Esteban berhasil merangsak di tempat kedua untuk menggeser Carlos Sainz tadi dan Ferrari harus terpaksa mundur dari perebutan tempat pertama. Oke, sepertinya Esteban datang dari sisi kanan dan dia Esteban melakukan overtaking. Apakah dia bakal ngeblok pas kita di sini? Dan sepertinya Esteban masih belum bisa untuk late braking sehingga kita malah cukup agak melebar tapi berhasil memblocking jalur di turn kedua. Oke, Retivilo udah bisa kita atasi. Kemudian sekarang langsung kembali mengovertaking Esteban di turn kedua tadi cuy. Dan kalau saya tengah bersiap-siap untuk menyusul Pras di sini di Della Roggia sepertinya, tapi tidak karena gap dengan Carlos Sainz lumayan jauh. Dan sebenarnya kunci dari balapan di Monza ini itu di lurusan utama. Jadi kapan kita bisa ngelakuin overtaking atau slip trim dengan bantuan DRS, kita bakal bisa mudah untuk ngelakuin overtaking di main straight-nya cuy. Ya penting mobilnya ya bisa dibilang kayak mampu lah buat bersaing gitu kan. Oke, sepertinya Ferrari akan segera datang. Namun Ocon berhasil masuk kembali mengovertaking Carlos Sainz. Tapi Carlos Sainz kembali melawan Esteban Ocon. Gue rasa persaingan lagi sengit-sengitnya di antara Sainz dan juga Esteban Ocon. Oke, gap menjauh memasuki kurva parabolika. Esteban masih bisa kita atasi. Dan sebenarnya minus yang paling sering gue alamin ketika melahap track ini ya di bagian last corner ya, di kurva parabolika yang kadang kita selalu miss sama racing line dan kapan kita harus ngegas cuy. Kan bener saja Esteban mulai mendekat dan sekarang di Volkswagen atau di Retivilo sepertinya Ocon masih bisa kita defend dan dia tidak sanggup untuk mengovertake kita di sini. Nah, sekarang Carlos Sainz yang sempat tadi battle sama Ocon, yang sempat berada di tempat kedua, sekarang dia mundur cuy. Karena ada Red Bull yang sudah mulai mengacak-ngacak 5 besar. Jadi gue rasa hari ini si Carlos Sainz bakal kesulitan ya untuk ngadepin Perez dan juga Verstappen. Oke, saat ini gap dengan Esteban semakin rapat. Apakah Pras bisa selamat dari kejaran Esteban Ocon? Lap ketiga. Oke, zona DRS kedua. Sepertinya Esteban tengah bersiap-siap
untuk melakukan overtaking. Kita ambil inside line, kemudian masuk ke tikungan. Varianti Asgari, langsung kita sangat-sangat disayangkan. Ternyata oke, masih kembali Pras memaksa hingga pada akhirnya Pras mampu mengalahkan Esteban Ocon. Tapi di sini kembali lagi Esteban Ocon melakukan salib kepada kita dan masuki kurva parabolika. Esteban mengambil inside line dan di exit corner kembali Pras cukup melebar dan full gas kembali from Pras. Illegal overtaking. Oke, terpaksa ngalah dan ya udah kita bakal ngalah dari si Esteban supaya kita nggak sampai kena hukuman penalti cuy. Masuki first chicken, langsung saja kita ambil inside line. Luar astaga, kita melebar, memotong jalur corner cutting cuy. Astaga, kampret banget asli. Kayaknya Monza kurang ramah bagi Pras yang nggak mau untuk mengovertaking si Esteban cuy. Mungkin aja Monza lebih berpihak kepada Ocon nih di race kali ini. Oke, masuki De La Roggia dan saatnya bersiap-siap untuk melakukan serangan lagi kepada Esteban Ocon. Apakah di sektor DRS kedua sebelum varianti Ascari? Apakah mungkin Pras bisa melakukan overtaking kepada Esteban Ocon? Kita mulai saja DRS open. Dan here we go. Semakin rapat, semakin dekat. Early braking, hati-hati jangan sampai menabrak. Memasuki sektor terakhir dan menuju kurva parabolika, Esteban bisa dibilang cukup menjauh dari Prastiono. Tapi apakah di main straight Pras bisa melakukan overtake kembali? Oke, semakin rapat namun kita agak melebar sehingga kita kembali ditinggal jauh oleh Esteban Ocon. Oke, zona DRS di main straight. Saatnya Pras bersiap-siap melakukan overtaking. Kita ambil outside line dan langsung kita late braking. Berhasilkah? Dan yes, finally Pras mampu mengovertaking Esteban tadi dari outside line. Kemudian di turn kedua kita mengambil inside sehingga Esteban tidak ada celah untuk dia masuk mengovertaking kembali. Tapi saat ini sepertinya Esteban masih menempel laju dari Prastiono. Oke, exit corner kembali, gap semakin rapat. Monza Grand Prix akan menjadi tanda bukti kembalinya Alpine di barisan depan. Tapi satu hal yang pasti, semoga saja drama dan juga clash tidak terjadi di Monza GP. Oke, di RS Open dan Esteban datang dari outside, tapi Pras tidak akan mengalah. Kemudian Pras kembali mengambil tempat pertama di varianti Ascari dan Alpine kembali masih juga tidak ada yang menyerah sama sekali di antara kedua pembalapnya. Kurva parabolika atau last corner dan Leclerc, Carlos Sainz menempati 5 besar, sementara itu Sergio Perez di tempat ketiga. Lap ke-6 kita memasuki pit window open dan sekarang sepertinya Esteban datang dari outside line, namun Pras tidak akan mengalah di sini. Oke, bahkan Esteban juga tidak mengalah. Oh my goodness mate, side by side terjadi tadi di antara kita berdua. Baik Esteban, baik Pras, tidak ada yang mengalah sama sekali. Sesangat inikah balapan di GP Monza untuk battle posisi pertama menuju De La Roggia. Kita late break cuy. Oke, semakin menempel, kemudian exit corner. Esteban mampu lepas, tapi jangan senang dulu buat Esteban karena kita bakal datang lagi di sektor DRS kedua. Here we go, DRS akan segera terbuka. Saatnya menyusun kembali power agar bisa mengovertaking Esteban di last sector. Menuju varianti Ascari, kita late break kembali dan menempel lagi dari Pras, posisi Ocon, dan saat ini di backstride kita akan menyusul Esteban Ocon. Kita bakal mencoba strip trim dan kita bakal mengambil dari outside line. Here we go, Esteban langsung kita overtaking dari outside line, kemudian di exit corner. Oh my goodness mate, kolisi yang terjadi perasaan dan juga Ocon. Terlibat insiden hingga sekarang Esteban membuat kita menabrak pagar pembatas dan kita mengalami kerusakan di front wing kita, dan langsung saja safety car masuk ke lintasan. What a race, what a drama di Monza GP. Anjir, aduh Ocon,
Esteban Ocon ngapain? Kita udah ngambil bagian luar kan supaya si Esteban itu bisa masuk dari bagian dalam. Tapi kenapa dia malah kayak ngedorong sengaja banget kita keluar lintasan dan akhirnya nyaku cuy. Alih-alih kita bisa meraih posisi pertama sama si Esteban, kita didorong. Aduh, anjir banget dinasti. Aduh. Oke lah. Untung aja ada safety car yang sebenarnya masih bisa ngebantu peluang kita buat masuk kembali di podium. Meskipun sekarang ini posisinya kita lagi di posisi ke-12 jauh dari apa yang kita harapkan. Oke, safety car akan segera masuk kembali di lap ke-8 ini. Jadi kita bakal ada sisa race dari lap ke-9 hingga lap ke-13. Nah, di sisa itulah kita bakal mengcover ya, kita bakal merecovery posisi awal dari Pras. Kita bakal maksimalkan, kita bakal ganas dengan kompon soft. Jadi gue rasa di sisa balapan kali ini gue bakal tampil lebih ganas dan lebih agresif, tapi jangan sampai ngebikin kerusakan atau insiden yang parah. Mungkin kayak agak blokas mungkin bisa lah ya, tapi ya coba aja. Oke, sekarang di RS belum ada karena masih lap pertama di setelah safety car. Kemudian masuki tikungan Shige, kita langsung ngejalan braking dan oke, nice, tahan. Wah, Rasa kita paksa buat motong jalur. Akhirnya dia malah melebar. Tapi itu tadi keren banget manuver kita. Kita mencoba light brake, kemudian kita langsung kayak dive boom kan. Tapi ada beberapa alasan yang bikin gue berani ngelakuin hal itu ya. Yang pertama emang karena kita pakai ban soft yang masih fresh. Yang kedua karena emang gripnya rapat banget dan sangat enak sama mobil kita. Dan kita ngelakuin hal itu kayak itu tuh kayak niat yang tiba-tiba muncul aja, langsung muncul di pikiran gue cuy. Kemudian langsung kita ngelakuin late braking dan 1, 2, 3, 4 pembalap langsung kita overtaking di Retivilo. Oke, saat ini Hamilton langsung kita blok pas saja di varianti Ascari. Oke, nice. Overtaking Jamik. Ya meskipun ada peringatan collision sama Hamilton, tapi tidak sampai kita dikasih hukuman penalti. Pokoknya kita bakal tampil seagresif mungkin. Kayak nggak terima, jujur kayak nggak terima aja sama si Ocon yang ngelakuin hal kayak tadi cuy. Kayak apa ya, sakit hati banget gitu kan sama Ocon. Ya benar sih, kita lagi saingan kan untuk P1, tapi setidaknya dia harus ngerti lah dimana dia harus memberikan ruang kepada kita yang hampir kita keluar jalur. Oke, Verstappen langsung kita blok pas saja meskipun dia memaksa kita untuk masuk di gravel. Maksudnya di area grass, rumputan. Oke, exit corner dan Pras masuk di posisi kelima. Ini soft bener-bener enak banget. Dan kurang lebih ada 3 lebih lap lagi yang harus bisa kita maksimalkan. Semoga saja kita bisa masuk di zona podium. Oke, di La Roggia exit corner kembali. Dan ban benar-benar kayak berfungsi dengan semestinya ini. Gue seneng banget kalau pakai soft karena emang gripnya lengket banget dan kita mau nikung kayak gimana pun bakal tetap di racing line cuy. Itu yang gue suka dari soft di F1. Ini kayak benar-benar ada perbedaan atau kesenjangan antara ban soft, medium dan juga hard. Memasuki varianti Ascari dan Esteban menjadi race leader sepertinya. Oh enggak cuy, karena dia masih bersaing sama si Sergio Perez. Kemudian Leclerc, oke, Red Bull Racing Verstappen kembali melakukan overtaking. Kita buka ruang saja nggak masalah, toh juga nanti di zona DRS si Verstappen bakal ke lambung juga. Enggak sih, belum aja DRS open udah kita lambung cuy. Oke, DRS enable. Oh iya, baru ingat, baru aktif aja si DRS untuk lap ke-11 saat ini. Oke, saat ini Verstappen tidak ada tanda-tanda akan melakukan overtaking. Dan saat ini sepertinya Esteban berhasil meraih posisi pertama dan Leclerc di tempat kedua. Sementara itu Oscar Piastri dan juga Carlos Sainz di 5 besar. Sergio Perez di tempat kedua. Time skip di lap ke-12 dan kita udah rapet banget sama dua Ferrari nih. Ada si Leclerc sama si Carlos Sainz. Gue rasa nggak kenapa lagi kita bisa ngelakuin overtaking nih. Oke, kita bakal maksimalkan dan tidak boleh ada mistake sedikit pun di sisa balapan GP Monza. Ini bener-bener mepet banget sama lap terakhir. Jadi gue rasa kita bakal tampil lebih ganas lagi di setiap cornering. Oke, varianti Ascari semakin rapat. Oke, sesaat lagi sepertinya di main straight dengan bantuan DRS Pras bisa melakukan
late break seperti yang kita lakukan tadi di setelah pergantian ban. Oke, here we go, last corner, keluar dari parabolika, kemudian menuju lap ke-13. Final lap Monza Grand Prix. Here we go, Pras meraih fastest lap dan kini menuju first corner. Pras mencoba late braking, memblok pas 3 driver sekaligus dan finally momen kemenangan, memasuki podium ketiga, manuver kemenangan tempat ketiga saat ini. Oke, tinggal 1 orang lagi kita akan bisa masuk di podium 2. Apakah Oscar Piastri bisa kita lambung atau kita overtake di race GP Monza Italian Grand Prix? Esteban memimpin dengan gap 4 detik dan Oscar Piastri memimpin dengan gap 1,5 dari Pras untuk tempat kedua. Satu hal yang gue suka dari balapan di Monza itu mobil kita memiliki tingkat degradasi ban yang stabil antara depan sama belakang, nggak kayak di Monza, nggak kayak di Zandvoort kemarin yang nggak rata cuy. Dan sekarang masuk di backstraight. Sepertinya kita nggak akan bisa meraih podium 2, tapi dengan podium 3 itu bisa menjadi bukti kita bisa bersaing di race kali ini. Kita harusnya bisa meraih kemenangan, tapi gara-gara insiden tadi kita terpaksa finish di urutan ketiga saja. Oke, hati-hati, sepertinya kalau Sainz mulai mengejar, namun di finish line kita lebih dulu menyentuhnya. Oke, akhirnya balapan usai dan kita berhasil ngebuktikan diri. Tuh kan, bahkan si Mark aja sebagai radio kita, kayak tim radio kita kayak seneng banget ngelihat performa kita yang bisa comeback. Dari kita sempat tadi keluar 10 besar dan kita di posisi ke-12 karena habis kita ngelakuin pit stop. Kemudian kita selama 4 lap tersisa kita ngelakuin comeback ya habis-habisan. Kan? Kok damai, nggak boleh kayak gini. Aduh, Pras ngapain ngajak saliman? Ngapain ngajak salaman si Esteban? Aduh, harusnya kan drama nih. Jadi kayak si Mark sebagai radio kita kayak seneng banget ada promosi Pras yang melesat banget ya selama 4 lap tersisa. Dan kita yang semula di luar 10 besar di posisi ke-12 bisa finish di zona podium itu di posisi ketiga tepatnya. Dan ya, inilah hasil yang sangat cukup senang, tapi cukup sedih juga karena kita bermanuver dengan rekan tim kita si Esteban Ocon. Oke, jadi ya sebagai pembalap kita harus ya legowo, profesional dengan apa yang sudah terjadi. Namanya juga balapan, apapun bisa terjadi. Jadi kita nggak boleh marah karena hanya hal itu saja. Ya semoga aja ya next race kita bisa lebih bagus lagi, semoga saja. Tuh kan malah baikan loh, ya ampun, nggak asik nih. Let's have a look then at the driver standings. Price increases their championship lead. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? Let's give it to Esteban Ocon. That was a commanding performance today. Very impressive indeed. It's time to check out the constructors' standings. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Dan akhirnya race GP Monza sudah kelar ya, dan selanjutnya ada di layar kaca kalian, di mana untuk Esteban, Oscar Piastri dan Pras menempati 3 besar, dan kalau Sainz, Leclerc, Perez, Verstappen, Hamilton, George Russell dan Yuki masuk di top 10. Gila Yuki cuy, itu ben banget di top 10 nih. Tapi ya hampir saja tadi kita di NF, untung aja masih bisa masuk ke pit dan ya masih bisa mengganti wing dan ada bantuan dari safety car juga. Di klasemen kita masih menjadi yang paling tinggi, tapi lihat tuh si Esteban, dia udah mulai beranjak di tempat ke-7 dan gak lama lagi dia akan bisa menyusul dan step by step bukan gak mungkin si Esteban akan masuk di bawah kita mengalahkan Verstappen di sisa race untuk karir F1 23 musim ini. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 kali ini ya. Semoga aja besok di next race kita bisa menuai hasil yang lebih bagus lagi ketimbang di Monza GP. Ya meskipun polnya sia-sia tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting kita selamat dan masih bisa finish di zona podium. Oke, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 kali untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.